الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan dan limpahkan ke atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang paling utama dan paling pertama marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membangun keyakinan kita di dalam hati kita, karena keyakinan ini merupakan fondasi setiap diri seorang hamba untuk mencapai tingkat kesempurnaan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dimulai dengan melatih keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan dunia ini bergantinya kehidupan dunia ini, di mana silih berganti daripada malam dan siang. Begitu pula kesusahan, kesenangan, maka itu semua merupakan daripada romantika kehidupan dunia. Dan ini tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Bahkan betapa banyak putra-putra dunia yang telah terenggut oleh waktu dan masa. Akan tetapi segala macam bentuk ujian di dunia ini tidak akan berakhir sampai penghuni dunia yang berakhir. Terkadang kita juga secara masing-masing memahami dan merasakan betapa beratnya ujian dan godaan untuk membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana terkadang di dalam satu waktu seseorang akan mengalami kesenangan yang begitu senang, kegembiraan yang begitu gembira. Namun di waktu lain mereka mengalami kesedihan yang begitu menyedihkan. Dan terkadang seseorang juga mengalami perkara-perkara melalui badannya, melalui tubuhnya, sesuatu yang sangat menyehatkan, badan yang sangat sehat. Namun di sisi lain, di waktu yang lain, mereka juga terkadang merasakan penderitaan penyakit yang bertubi-tubi. Hal ini sungguh sangat menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, mereka berusaha terus bertakwa kepada Allah, maka mereka tidak akan berubah hatinya dan perasaannya dengan berubahnya kondisi dan keadaan mereka ketika mereka hidup. Karena keteguhan dan pendirian orang-orang yang beriman dengan modal keyakinan yang kuat kepada Allah bahwasanya Allah yang menghidupkan mereka dan menjamin segala urusan mereka dan juga menjamin segala berbagai macam rizkinya, bahkan menentukan ajalnya, maka dengan keyakinan tersebut tidak diragukan lagi, orang-orang beriman itu akan tambah yakin kepada Allah seiring berjalannya waktu kehidupan yang mereka alami silih berganti, susah dan senang, sehat dan sakit, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang tetap teguh dalam pendirian, yang mereka tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka terus tertimpa berbagai macam cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji mereka dengan kelaparan, rasa takut, kehilangan jiwa, kekurangan makanan, harta, buah-buahan, dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Yaitu mereka yang tetap tenang, mereka tidak akan berubah kondisi keyakinan dan hati mereka seiring dengan berubahnya keadaan mereka. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya ketika mereka kaya raya, mereka taat kepada Allah, namun ketika mereka jatuh miskin, hilang pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak juga mereka yang dulunya susah, dulunya mereka mengalami berbagai macam kesulitan, mereka berdoa kepada Allah, bermunajat, bercucuran air mata, namun ketika mereka diberikan kesuksesan oleh Allah, mereka diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah memberikannya jalan keluar ketika mereka susah. Maka inilah kondisi hati manusia yang berubah-ubah. Bahkan manusia itu, termasuk kita umat Rasulullah SAW, memiliki iman yazid wa yanqus, yaitu kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi iman orang-orang yang bertakwa, iman orang-orang yang telah mencapai puncak keyakinan, mereka tidak akan berkurang imannya kepada Allah. Bahkan ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, liyazdadu imanan ma'imanihim, Allah menambahkan iman mereka. Di samping keimanan mereka yang telah mereka miliki, maka iman mereka terus tetap bertambah dan bertambah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu betapa pentingnya kita terus optimis, membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan yang Allah berikan kepada kita. Sebesar apapun masalah dan kesulitan yang kita alami, maka tentunya kita harus meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita bahwa setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Bukan kesulitan datang lebih dulu, kemudian kemudahan akan menyusul. Tapi setiap kesulitan pasti akan datang berdampingan dengan kemudahan. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari hal yang demikian. Sehingga ketika seseorang meyakini hal tersebut, maka mereka tidak akan putus asa dari pertolongan Allah. Mereka tidak akan berputus asa dari usaha yang mereka lakukan.
Apabila mereka telah menjalankan usaha, kemudian selesai melaksanakannya, tidak berhasil dia melakukan usaha tersebut, maka dia akan mencoba jalan yang lain dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah melaksanakan suatu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang lain. Tidak cukup sampai di situ bagi orang-orang yang beriman, karena mereka tetap terus berusaha. Kendati pun kiamat terjadi esok hari, apabila engkau mempunyai sebiji benih yang kau sempat untuk kau tanam, maka tanamlah, walaupun kau yakin pada esok hari matahari akan terbit dari barat. Ini pentingnya keyakinan kepada Allah. Maka hendaklah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini juga akan memunculkan sifat daripada sifat menjauhi sifat-sifat putus asa. Menjauhi juga sifat-sifat kejahatan. Karena secara umum tindak pelaku kejahatan yang manusia lakukan disebabkan karena kekurang yakinan mereka akan jaminan Allah. Mereka melakukan pencurian. Mereka menganggap bahwa kalau saya tidak mencuri, saya tidak makan. Kalau saya tidak melakukan pencurian, anak istri saya tidak makan. Maka hal yang demikian itulah yang menjadikan mereka berbuat jahat. Disebabkan kurang yakinnya atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dari lisan Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram disebabkan karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik dan yang lebih halal. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu pentingnya bagi kita bagaimana kita berusaha melatih diri kita terus menerus untuk selalu beribadah, selalu memupuk keyakinan. Inilah manfaatnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, mendatangi rumah-rumah Allah, mendatangi masjid-masjid Allah, berkumpul di tempat-tempat menuntut ilmu untuk membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'alimul yaqin. Al-yaqinu iman kullu. Belajarlah kalian keyakinan. Karena keyakinan itu adalah mencakup seluruh keimanan. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan al-yaqinul ilmu kullu. Keyakinan itu adalah mencakup seluruh keilmuan. Kenapa demikian? Betapa banyak terkadang orang yang banyak ilmu, tapi ilmu itu tidak manfaat baginya disebabkan ilmu yang banyak tidak diiringi dengan sebuah keyakinan. Dan tidak jarang juga orang yang mempunyai ilmu sedikit, namun ilmu itu dapat bermanfaat dan memberikan banyak manfaat. Karena ilmu yang sedikit itu dibarengi dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya keyakinan bagi kita. Oleh karena itu, sifat putus asa ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertubi-tubi mengalami berbagai macam kesulitan, maka yang paling terberat bagi kita adalah bagaimana kita menata hati kita agar memposisikan Allah pada kedudukan yang tetap selalu baik. Bagaimana caranya kita untuk tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima kesulitan? Maka itu PR terbesar bagi setiap kita. Karena ketika orang berputus asa dari ibadah kepada Allah, maka dia akan meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Ketika seseorang berusaha berputus asa dari usahanya mencari yang halal, maka mereka pasti akan pindah kepada pencarian-pencarian yang haram. Inilah keburukan yang dimunculkan dari sifat putus asa.
Sehingga Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya ketika mencari Yusuf alaihissalam yang bertahun-tahun telah hilang. Apa pesan Nabi Yakub? Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Karena tidaklah orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka adalah merupakan bagian dari orang-orang kafir. Karena orang-orang kafirlah mereka lah yang orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, afdalul ibadah intizaril faraj. Utama ibadah adalah menunggu datangnya kebahagiaan, menunggu datangnya kegembiraan. Maka itu merupakan seutama-utama ibadah. Kenapa dikatakan seutama-utama ibadah? Karena orang yang menunggu datangnya kegembiraan ini adalah merupakan orang-orang yang sabar dan yakin akan datangnya sesuatu yang menggembirakan setelah adanya usaha. Mereka tidak akan bosan dan lelah untuk menunggu datangnya kabar gembira tersebut, kendati pun tidak di dunia, maka Allah akan berikan kegembiraan tersebut di akhirat. Dan inilah orang-orang yang istiqomah di dalam menunggu datangnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang rahimakumullah. Oleh karena itu, kejahatan yang terjadi pada masa sekarang ini, baik dari kejahatan, pencurian, korupsi, dengki, hasut, keributan, baik penipuan dalam perdagangan dan lain sebagainya, maka itu muncul penyakit utamanya adalah hilangnya dan pudarnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita ingin memperbaiki tatanan masyarakat, memperbaiki kehidupan sosial, memperbaiki hubungan kita sesama saudara muslim, hendaklah yang paling pertama sekali kita bentuk dan kita perkuat adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita yakin akan adanya janji Allah yang memberikan pahala dan menjamin orang-orang yang baik akan diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah, maka pada saat itu pula lah tangan kita, kaki kita akan ringan rasanya untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi sesama kita. Hadirin sedang dimaksudkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita bimbingannya agar kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperkuat hati kita, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ringanlah perjalanan hidup kita untuk melakukan kebaikan dan terhindar kita dari berbagai macam bentuk kejahatan, sehingga dengan demikian selamatlah kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه والسلام بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.